Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sarhu Salasatil Usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Di halaman yang ke-9 kita bacakan matanya, wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan pemelihara seluruh alam. Ya'ni as-sana'a kullahu lillahi wal ibadata minas sana'i wa minal hamdi. Ini adalah bentuk pujian yang semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah termasuk di dalamnya adalah pujian. Wa kullu min siwallahi alamun wa ana wahidun min zalikal al-alami. Wa kullu ma siwallahi alamun minal jinni wal insi wal hayawanati wal jibali kulliha awalima. Dan segala sesuatu selain Allah disebut alam. Dan saya termasuk salah satu dari alam. Demikian juga Anda. Segala sesuatu disebut alam, termasuk bangsa jin, bangsa manusia, hewan-hewan, gunung, semuanya awalim. Semuanya termasuk alam. Wa ana wahidun min dzalika al-alami khalaqallahu wa awjadahu wa awjaba alaihi ta'atahu fa 'ala jami'il alamina minal mukallafina minal jinni wal insi an yuti'ullaha wa rasulahu wa yuwahhiduhu jalla wa 'ala. Saya dan Anda termasuk dari alam yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wajibkan kepada saya dan Anda untuk mentaatinya. Maka wajib bagi seluruh alam dari orang-orang yang sudah terbebani syariat, mukallaf, sudah terkena hukum syariat, ya, sudah balik, sudah mimpi basah. Kalau perempuan sudah datang bulan, baik itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jin dan manusia adalah makhluk-makhluk Allah yang dibebani syariat, ya. Dibebani untuk sholat, untuk berpuasa, membayar zakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, sesuai dengan alamnya masing-masing, ya. Alam jin mereka menunaikan syariat di alamnya, demikian juga alam manusia, ya, menunaikan syariat Allah di alam dunia ini. An yuti'ullaha, mereka dibebani syariat untuk mentaati Allah, wa rasulahu, untuk mentaati rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengesakannya jalla wa ala. Wa hakadal malaikatu alaihim an ya'budullaha wahdahu. Demikian juga para malaikat, mereka diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Walihada qala ta'ala 'anil malaikati. Dan Allah SWT memerintahkan malaikat, diabadikan di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat malaikat la ya'sunallah, mereka itu tidak pernah membangkang kepada Allah.
selalu taat kepada Allah. Ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, mereka senantiasa mengerjakannya. Ini sifat malaikat. Diperintahkan dan mentaati. Ya. Berbeda dengan manusia dan bangsa jin, ya, ada yang taat, ada yang membangkang. Wa qala ta'ala la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, para malaikat mereka tidak mendahului Allah di dalam perkataan. Dan mereka adalah makhluk yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka para malaikat dan apa yang di belakang mereka. Dan tidak ada yang sanggup memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Dan para malaikat mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah, dan mereka adalah makhluk yang berhati-hati. Mereka adalah makhluk yang jauh dari sifat ceroboh. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Qala asy-syarih idza qila laka ayyuhal muslimu bima arafta rabbaka alladhi anta ta'buduhu. Apabila engkau ditanya, engkau seorang muslim ditanya, dengan cara apa engkau mengenal Tuhanmu? Tuhan yang berhak untuk engkau sembah. Faqul, maka jawablah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Aku merasakan keberadaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Ay bi ayatihil katsirati wa bi makhluqatihil azimati allati tadullu ala annahu ar-rabbul azim. Dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu banyak, melihat ciptaan-ciptaannya yang begitu besar, yang menunjukkan bahwa Allah SWT zat yang maha pengatur, yang maha agung. Tidak mungkin demikian banyak makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, dengan segala keteraturannya, tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Pasti ada yang mengaturnya. Wa annahu al-khallaqu al-alimu. Sungguhnya Allah adalah maha pencipta dan maha berilmu. Wa annahu al-mustahiqqu li an yu'bada. Sehingga Allah SWT zat yang paling berhak untuk disembah. Wa annahu alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yu'ti wa yamna'u wa yanfa'u wa yadurru biyadihi kullu syai'in subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah zat yang maha berkehendak menciptakan apa saja yang dikehendakinya, sanggup untuk memberikan dan mencegah, memberikan manfaat dan bahaya. Di tangannya lah segala sesuatu. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Bahwa al-mustahiqu bi an nu'badahu bi ta'atihi wa du'aihi wa istighosatihi wa sairi a'malina wa ibadatina. Sehingga wajar Allah adalah zat yang paling berhak untuk kita sembah dengan mentaatinya, berdoa kepadanya, beristighosah kepadanya dengan seluruh amalan-amalan dan ibadah kita. Di anna Allah khalaqana lihada. Ya, sungguhnya Allah menciptakan bangsa jin, menciptakan bangsa manusia, yaitu dengan tujuan untuk beribadah, beramal soleh. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia
melainkan untuk menyembahku, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Wa hadhil ibadatu hiya tauhiduhu. Ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mentauhidkannya, mengesakannya, tidak mempersekutukannya. Wattiba'u syariatihi, mengikuti syariatnya, tidak boleh keluar dari syariat Allah. Wa ta'dhimu amrihi wa nahyihi qaulan wa amalan, memuliakan perintahnya, demikian juga mengagungkan larangannya, menjauhi larangannya, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah terjadinya malam dan siang, matahari dan bulan. Kullu hadhihi tadullu ala annahu rabbul alamin wa annahu al-khallaqul alim. Ya'ti al-lailu bidhulamihi wa yadhhabu an-naharu bidiyaihi summa yaji'u an-naharu wa yadhhabu al-lailu. Tanda-tanda kebesaran Allah adanya matahari dan bulan menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb, Allah adalah pengatur, dan sungguhnya Allah adalah Zat yang maha menciptakan dan maha berilmu. Malam datang dengan kegelapannya, siang datang membawa cahaya, kemudian kembali terus menerus. Yaji'un naharu wa yadhhabul lailu. Ya, siang datang, kemudian malam pergi. Hadhihi syamsu tala'a 'alan nasi. Matahari terbit ya, dari ufuk timur 'alan nasi, menyinari permukaan bumi yang dibutuhkan oleh manusia fid dunya kulliha. Menyinari bumi secara bergantian. Wa yang tafi'una biha, memberikan manfaat ya, tanpa adanya sinar matahari ya, tumbuh-tumbuhan itu mati, hewan-hewan juga mati dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya ya, manusia dan hewan tidak akan mampu bertahan. Wa hadzal qamaru kadzalika wa ghairu hadhihi minal ayatil azimati, demikian juga adanya bulan bisa menjadi penunjuk arah, menjadi petunjuk di dalam menetapkan waktu bulan ya. Dan tanda-tanda kebesaran yang lainnya, kal ardi wa ma fiha min jibalin wa anharin wa biharin wa asjarin wa hayawanatin. Demikian juga bumi beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya, gunung-gunung, sungai-sungai, laut, pepohonan dan hewan-hewan. Wa hadis samawatul lati yarohan nasu, langit-langit yang bisa dilihat oleh manusia dari permukaan bumi. Kulluha min ayatihi dalati ala idhamatihi, menunjukkan adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Wa annahu rabbul alamin wa annahu al-khallaqul alimu wa annahu al-mustahiqu lil ibadati wa li hadza qala wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Karena Allah SWT zat pengatur seluruh alam, memiliki kemampuan menciptakan, maha berilmu, maka wajar ya, kalau Allah adalah al-mustahiq, zat yang paling berhak, zat yang paling layak untuk diibadahi. Allah sebutkan di dalam kitabnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, demikian juga kepada bulan. Sujudlah hanya kepada Allah saja.
yang telah menciptakan tanda-tanda kebesaran tersebut. Jika kalian menyembahlah kepada Allah saja. Yakni la ta'budu hadhil makhluqat. Allah melarang untuk menyembah kepada ciptaan-ciptaan matahari dan bulan. Bal u'budu alladzi khalaqaha wa awjadaha subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sebaliknya, sembahlah kepada zat yang maha menciptakan, yang maha suci dan maha tinggi. Fahuwa al-mustahiqu bi an yadhulla lahul abdu wa yahdu'a lahu wa yuti'a awamirahu wa yantahiya an nawahihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang hamba wajib untuk menundukkan, wajib tunduk, mentaati perintahnya, wa yantahiya an nawahi, berhenti dari larangan-larangannya, ta'dziman wa taqdisan lahu, dalam rangka untuk mengagungkan, wa khaufan minhu, dengan dibarengi rasa takut, wa ragbatan fima indahu, dan berharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Wa qala subhanahu inna rabbakumullah, yakni inna rabbakum ayyuhal ibad minal jinni wal insi huwallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Ya, Tuhan bagi bangsa jin dan bangsa manusia. Wa rabbukum yakni khaliqukum. Makna rabbukum adalah khaliqukum. Rabb itu adalah pencipta. Wa huwa ma'budukum al-haqqu wahdahu la syarikalahu. Dialah sesembahan kalian yang paling hak, tidak ada sekutu baginya. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian naik beristiwa di atas arsy. Ay summa irtafa 'alal arsy, naik meninggi di atas arsy, wa ala fauqahu subhanahu wa ta'ala, di atas ciptaan-ciptaannya, di atas arsy. Fa ilmuhu fi kulli makanin, dan ilmunya Allah meliputi segala tempat. Wa huwa fauqal arsy, Allah berada di atas arsy. Fauqa jami'il makhluqati, berada di atas seluruh makhluknya. Wal arsyu syaqafal makhluqati, arsy itu adalah makhluk Allah yang mengatapi ciptaan-ciptaannya. Wa huwa a'lal makhluqati, ciptaan Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar. Wallahu fauqa jalla wa ala, dan Allah berada di atas seluruhnya. Istawa alaihi istiwaan yaliku bi jilalihi la yusabbihu khalquhu fi syai'in min sifatihi. Istiwa sesuai dengan kemuliaannya, istiwa sesuai dengan keagungannya. Tidak ada satupun makhluknya yang menyerupainya di dalam sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Ayat yang mulia ini dijadikan kaidah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, ketika kita menjumpai sifat Allah istawa, maka kita ganti laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Tidak ada satupun istiwa yang serupa dengan istiwanya Allah. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Wa qauluhu yugsil laila an-nahara yatlubuhu hasithan. Allah menutupi, mempergilirkan siang dan malam dengan cepat. Ya. Perputaran bumi berotasi pada porosnya dengan kecepatan 1.600 km per jam. Ya, kurang lebih
1.600 km per jam. Cepat sekali. Ay yukti hada bihada wa hada wa hada. Allah mempergilirkan malam dengan siang, siang dengan malam, dan seterusnya. Yatlubuhu hasisan ay syari'an. Allah menghendaki pergantian malam dan siang dengan cepat. Ya. Wa kullu wahidin yatlubuhul akhar. Satu dengan yang lainnya saling menggantikan. Idza intahada dakhula hada. Ketika malam telah selesai, maka akan berganti siang. Wa hakada, dan seterusnya. Hatta taqumas sa'atu, sampai terjadinya hari kiamat. Ya, perputaran bumi, peredaran matahari, bintang-bintang, wasyamsu wal qamaru ay wa khalaqas syamsa wal qamara wan nujuma khalaqaha musakhkharatin bi amrihi. Matahari dan bulan Allah ciptakan, demikian juga bintang-bintang tunduk patuh terhadap perintahnya. Mereka bergerak sesuai dengan arah tempat yang Allah tetapkan. Tidak mungkin mereka akan melanggarnya, tidak mungkin akan keluar dari jalurnya sampai hari kiamat. Muti'atin mudillati li amrihi, mudillatin li amri subhanahu. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang taat kepada perintahnya. Summa qala subhanahu alalahul khalqu wal amru. Kemudian perkataan alalahul khalqu wal amru, fal khalqu lahu wal amru lahu huwa al khallaqul ladzi la yukhalifu amrohu al-kauni. Allah adalah zat satu-satunya yang memiliki hak mencipta dan memerintah. Konsekuensinya adalah tidak ada yang bisa menyelisihi aturannya secara kauni. Ya. Tidak ada yang bisa menyelisihi aturan secara kauni, secara sunatullah. Ketika jatuh, Allah tetapkan arahnya ke bawah. Ya. Ya, ketika dingin Allah tetapkan zat itu membeku. Ya, ketika panas zat itu bisa mencair. Ya, secara kauni Allah sudah menetapkannya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Api secara sunatullah itu panas. Ya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ya, Allah perintahkan secara kauni api itu keluar dari sifat kauniyahnya. Ya. Maka yang seharusnya panas tidak berubah menjadi dingin. Ya. Namun secara kauni api itu panas. Alladzi huwa nafidun finnasi. Ya. Dan ini berlaku kepada manusia. Ya. Ketika seorang itu lapar, ya, sunatullah secara kauni instingnya dia akan mencari makanan. Ketika dia haus, ya, secara kauni manusia itu akan mencari minum. Demikian juga binatang. Demikian juga bangsa jin. Ya. Allah ciptakan secara kauni mengikuti sunatullah. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah itu bisa terjadi dengan cukup mengatakan an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Cukup dengan mengatakan jadi maka jadilah. Wa ma amruna illa wahidatun kalahmin bil basari. Ya. Tidaklah perintah kami terlaksana melainkan dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Secepat kedipan mata. Fa amrullahil kaunil qadari la raddalah. Perintah Allah secara kauni, secara pasti tidak ada yang bisa melawannya. Ketika manusia tertusuk benda tajam, dia akan merasakan sakit. Ini sudah kauni, tidak akan mampu melawannya. Ya. Walihada qala ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah hak menciptakan dan memerintah adalah Allah yang Maha Suci, pengatur seluruh alam. Ya. Di dalam ayat tersebut tabaraka yakni balago fil barakatin nihayati.
arti dari tabaraka yaitu sampai kepada keberkahan yang paling maksimal. Ya. Keberkahan yang paling maksimal. Wahiyya sighatun la tasluhu illa lillah. Ya. Ungkapan tabaraka ini tidak layak kecuali hanya kepada Allah saja. Fala yuqalu lil abdi tabarakta ya fulan. Sehingga tidak boleh kita mengatakan kepada manusia, kepada selain Allah, tabarakta ya fulan. Ya. Wa hadza la yasdu, maka ini tidak layak. Wa inna ma huwa khasun billah. Ya. Kata-kata tabaraka ini adalah khusus bagi Allah saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan. Wa inna ma yuqalu lil makhluqi barakallahu fi fulan. Boleh kepada makhluk tetapi dengan kata-kata baraka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada fulan. Au fulanan mubarakun, atau dengan kata yang lebih singkat, fulanun mubarakun. Semoga fulan diberkahi. Amma tabarakta, adapun kata-kata tabarakta, fa innaha la yasluhu illa lillah wahdahu, maka tidak layak melainkan hanya ditujukan kepada Allah saja. Jadi ada beberapa kata-kata yang khusus untuk Allah, tidak untuk makhluknya. Ya. Seperti misalnya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk, ya, kecuali ada kata yang lainnya. Abdurrahman, ya, itu boleh. Tapi kalau memberi nama Ar-Rahman saja, ya, karena Ar-Rahman ini sifat yang maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya tidak layak disandarkan kepada makhluk. Ya, kecuali ada kata yang lainnya. Ya, Abdurrahman misalnya. Ya. Jadi ada beberapa kata yang khusus hanya untuk Allah saja. Demikian juga kata tabaraka. Ya. Wa rabbuhu al-ma'budu. Arti dari Rabb adalah sesembahan. Wal alamina, dan arti dari al-alamina yaitu al-makhluqati kulliha minal jinni wal insi was sama'i wal ardi. Ya. Al-alamin, alam adalah makhluk-makhluk secara keseluruhan, baik itu dari bangsa jin, manusia, langit, bumi. Wa huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang mengatur semuanya. Wa huwa rabbul jami'i wa khaliqul jami'i jalla wa ala. Wa dalilu qawlu ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.